Assalamualaikum Kak. Kak Jutana sudah standby dari tadi ya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Ya, Alhamdulillah terdengar dengan jelas Kak. Oh ya Kak, untuk malam hari ini kita bakal ngebahas tema yang Masya Allah banget ya. Kayaknya ini kegalauan para jombloan dan jomblowati tinggal susah kayak gitu ya Kak ya. Terkait apa namanya kriteria calon pasangan terbaik nih Kak. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan, sudah dibacakan juga ya sama Kak Farah kayak gitu. Tapi di sini ayatnya menjelaskan tentang wanita yang beriman seperti itu Kak. Nah, di sini kan banyak ya Kak gabungan, ada perempuan, ada laki-laki kayak gitu. Nah, mungkin bisa dari Kak Jutana kayak gitu ya, berbagi insight atau berbagi ilmu nih untuk kita, teman-teman yang lain seperti itu. Mangga Kak, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Aulia Suci ya. Panggilannya apa? Suci Aulia atau? Aulia boleh Kak. Oke, terima kasih Kak Aulia. Mohon izin teman-teman semua. Saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Zat yang meraja hari pembalasan, hanya kepada yang kita menyembah dan hanya kepadanya lah kita mohon pertolongan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada hamba terkasih, hamba tersayang Habib adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat malam minggu teman-teman Jovisa semuanya. Semoga bahagia selalu dimanapun teman-teman berada. Senang, bersyukur banget malam hari ini bisa ketemu secara virtual bersama teman-teman. Tadi ada yang dari Palangkaraya, ada yang dari Manggarai, Jakarta, ada yang dari Padang, ada yang dari Sulawesi, dan kalau saya lihat atas ini sudah ada sekitar hampir 300 peserta ya, dan dari berbagai wilayah di Indonesia. Salam kenal, salam hangat semuanya. Saya Muhammad Jutana, yang insya Allah malam hari ini akan ya sedikit berbagi, sharing tentang tema yang sudah disampaikan tadi sama moderator gitu ya. Boleh mungkin sambil ditampilkan slide-nya. Saya ada beberapa slide teman-teman yang mungkin nanti jadi panduan kita untuk diskusi, untuk membahas bareng-bareng. Dan tadi betul latar belakang pendidikan saya di bimbingan konseling Islam, dan per hari ini juga sudah di 5 tahun kerja di salah satu lembaga konseling. Jadi kerjaan tiap hari ya Senin sampai Jumat itu dengerin cerita orang-orang yang datang ke nama kantornya Rumah Konseling Aku Temanmu. Teman-teman mungkin bisa cek ya @teman_, gitu. Di sana saya sebagai program director dan konselor juga, dan ada fakta menarik yang mungkin bisa saya share dan ini juga penting buat teman-teman dan kita semua tahu. Dari rekapan konseling kami selama kurun waktu hampir 5 tahun ini, di antara beberapa orang yang cerita, hampir semuanya selalu ada hubungannya dengan keluarga, dengan rumah, dengan orang tua, dengan orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Pasti aja selalu berhubungan. Entah masalah dia dengan pacarnya di kampus, itu ada hubungannya dengan masalah dia di rumah. Entah masalah dia yang kurang percaya diri ketika ada di lingkungan, itu juga berhubungan dengan keluarganya setelah kita gali. Dan hal ini juga lah yang kemudian membuat saya tergerak untuk kemudian bikin satu platform lagi namanya Madrasah Keluarga, yang alhamdulillah juga fokus di isu keluarga untuk ngasih kelas-kelas parenting ke sekolah-sekolah kita. Kemudian juga kita juga sama ngadain kelas pranikah dan pendampingan ta'aruf juga kita adakan. Itu mungkin sedikit profil saya dan latar belakang apa yang mungkin sekarang sedang dijalani gitu ya. Dan di malam hari ini saya ingin sekali memposisikan diri sebagai mungkin mentor ya, bukan trainer, bukan narasumber, bukan coach,
apalagi ustadzah gitu ya, apalagi ustazah karena nggak mungkin. Kenapa mentor? Karena mentor itu kan bisa dikatakan orang yang pernah melalui fase ini dan kemudian dia ingin berbagi dengan orang lain supaya orang tuh lebih mudah menemukan jalan menuju tujuannya gitu. Kalau konteksnya malam hari ini berarti kan kita mau ngobrolin soal kriteria lah gitu ya. Kalau di sini temanya kaulah lelaki hebat itu menentukan pasangan yang tepat. Jujur li teman-teman semua, ini temanya berat. Berat. Bagi saya juga berat banget gitu ya. Terutama di subjudul yang menentukan pasangan yang tepat. Coba deh, saya pengen tanya sama teman-teman semua ya. Siapa yang tahu kalau pasangan yang kita nikahi nanti itu tepat buat kita? Ada yang bisa jawab? Gak ada jaminan Gak ya? ada jawaban. Satu-satunya untuk bisa menjawab hal itu adalah ketika kita nanti bisa kumpul di surganya Allah. Karena salah satu visi pernikahan dalam Islam, dia nggak cuman berkumpul di dunia sebagai sebuah keluarga, tapi juga di surga. Jadi ketika temanya adalah menentukan pasangan yang tepat, sulit sekali karena itu baru bisa ketahuan ketika kita sudah nanti ada di surga bareng keluarga. Kalau suami, pasangan yang mungkin di sini teman-teman akan nikahi, Bapak Ibu semuanya sedang berkeluarga, ketemu di surga nanti, berarti betul itu adalah pasangan yang tepat. Jadi lumayan jangka panjang nih teman-teman Jovisa, output yang bisa kita lihat. Bahwa tema malam hari ini bisa kelihatan outputnya kalau kita udah nanti ada di surganya Allah. Karena kalau mungkin masih bisa bersatunya hanya di dunia kan masih sangat mungkin kemungkinan untuk mohon maaf berpisah bercerai. Banyaklah kita lihat pernikahan yang baru berjalan setahun bercerai. Bahkan yang sudah nenek kakek pun ada yang bercerai. Jadi sama sekali nggak ada jaminan bahwa pasangan itu tepat buat kita. Nah, lalu gimana dong? Ini udah pesimis nih gitu. Di awal sudah disampaikan kalau kita nggak bakal bisa menentukan pasangan yang tepat hari ini atau ketika kita mau nikah kan kita belum tahu. Nah, mungkin yang bisa kita obrolkan hari ini adalah gimana caranya supaya kita bisa meminimalisir resiko paling buruk. Kriteria pasangan yang kita dapatkan nanti berupaya yang sebaik mungkin, yang secocok mungkin, yang setepat mungkin. Walaupun kita sama sekali belum tahu nanti seperti apa. Walaupun tadi ada ta'aruf, ada perkenalan, ada prosesnya di sana gitu. Tapi kan kita nggak bakal kenal 100% dan nggak bakal bisa yakin pasti dia tepat buat kita. Oke, itu mungkin teman-teman semua boleh lanjut dulu Kak slide-nya. Teman-teman di sini boleh saya tahu ada yang sudah menikah, boleh di kolomnya jempol atau apa gitu. Yang sudah menikah coba tolong mau cek dulu. Masih boleh kuliah katanya. Oh, rata-rata masih kuliah ya. Oke. Tapi ada sepertinya juga yang oke, luar biasa. Appreciate buat teman-teman semua yang malam minggunya masih mau dipakai buat belajar. Apalagi belajar soal menikah seperti ini gitu ya. Oh, masih kuliah juga. Oh, guru Pak udah oke. Oh, sudah bekerja, ada yang sudah bekerja ya. Tapi rata-rata berarti masih kuliah, masih mahasiswa gitu ya. Oke. Teman-teman semua, sebelum kita masuk lebih dalam ke pasangan yang tepat, lelaki hebat, ataupun kriteria seperti apa sih yang teman-teman inginkan, yang teman-teman mau, yang cocok buat teman-teman semua. Rasanya penting untuk saya mengemukakan secara utuh. Kalau kita sebutnya ini kurikulum di Madrasah Keluarga sebagai sebuah alur yang rasanya pas, cocok, halal, legal menuju sebuah pernikahan gitu. Makanya izinkan saya menyampaikan hal ini, sebuah kurikulum yang di dalamnya juga ada kriteria yang akan bahas kita di malam hari ini secara lebih mendalam. Pertama,
ini hal yang sifatnya soft skill jadi nggak kelihatan. Mungkin teman-teman juga sudah tahu. Pertama, benerin dulu mindsetnya. Nah, sebelum menuju pernikahan, sebelum ngomongin kriteria seperti apa yang kita inginkan untuk kita nikahi, teman-teman, benerin dulu mindsetnya. Mindset tuh cara kita berpikir, melihat, memandang pernikahan itu sendiri. Sebab hal itu akan sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kita nanti, terhadap rumusan kriteria yang akan kita buat. Tolong di mute dulu. Di mute dulu ya buat kakak-kakak. Adanya boleh ikut belajar, tapi di mute dulu ya. Oke, thank you. Oke, itu pertama tadi ya, dibenerin dulu mindsetnya. Ini penting karena kalau mindsetnya salah, keputusan-keputusan diambil kesananya nanti juga kemungkinan akan salah. Cara pengambilan keputusan, kebijakan-kebijakan diambil, kalau mindsetnya salah, nanti kesan juga salah. Makanya bener dulu mindsetnya. Setidaknya 3 mindset yang teman-teman perlu tanamkan dulu sebelum menikah. Boleh sambil dicatat. Pertama adalah menikah itu bukan perihal siapa, tapi siap atau enggak. Nah, ini yang sering terjadi di kalangan ya anak muda gitu ya. Ketika ada yang mau nikah, pertanyaan pertama dengan siapa? Dengan siapa kamu akan menikahnya? Padahal bukan hal itu yang pertama kali mesti ada dalam pikiran kita, tapi lu siap atau enggak? Gitu loh. Bukan siapanya dulu. Karena perihal siapa itu udah diatur. Kita sudah ada jatah jodohnya masing-masing. Setiap kita sudah ada. Itu sudah ada yang ngatur, Allah. Dalilnya juga ada gitu loh. Tetapi kalau soal kesiapan itu nggak ada yang berani jamin. Nggak ada yang bisa masing kita udah siap atau belum. Nah, kecuali kita sendiri yang bersiap. Makanya ketika bicara soal pernikahan, yang pertama perlu dibenerin mindsetnya adalah nikah itu bukan perihal siapa, tapi siap atau enggak. Pertanyaannya, udah siap atau belum? Kita belum dulu ngomongin kriteria nih teman-teman. Saya mau tanya, udah siap atau belum nikah? Yang ada di sini dulu deh. Coba di kolom komentar, udah siap belum? Belum Kak, cenah lah masih banyak yang belum kayaknya nih Kak. Ada yang udah. Oke. Ya. Tapi kayaknya kebanyakan masih belum ya Kak ya. Kenapa tuh kira-kira Kak? Belum, tapi udah ada yang ngajakin jadi bingung katanya. Masih butuh banyak ilmu, Masya Allah. Antara siap atau tidak, jadi siap atau tidak nih Kak? Belum. Belum siap mental ya. Masih butuh banyak ilmu, betul sih. 50-50 karena belum sukses, Masya Allah. Oke, thank you teman-teman responnya di kolom chat ya. Kalau teman-teman hari ini belum siap, it's okay. Dan malam hari teman-teman belajar di sini ikut seminar dari Jovisa. Itu bagian dari persiapan dan modal yang sangat bagus sekali untuk teman-teman menuju pernikahan. Apa itu? Modal belajar. Keinginan untuk belajar itu penting banget. Karena pada akhirnya selama kurun waktu pernikahan nanti itu isinya belajar semua. Setiap hari. Belajar mengenali pasangan, belajar melakukan hal-hal yang baru, beradaptasi dengan keluarga yang baru. Banyak banget. Ya, kemudian mindset yang kedua soal menikah yang juga perlu dibenerin adalah nikah itu bukan perihal kapan tapi kenapa. Saya ulangi, mindset yang dibetulin nomor 2 adalah nikah itu bukan perihal kapan tapi kenapa. Lu kapan nikah? Tiap datang ke undangan temen ditanyain dulu, kapan nikah, kapan nikah? Sekarang pertanyaannya, kalau ada yang nanya gitu, ditanya lagi. Yang penting itu bukan kapan menikahnya, tapi kenapa menikah. Karena ketika ditanya kapan, yang akan keluar jawaban adalah soal waktu. Hari apa, jam berapa, di mana. Ya kalau nggak Sabtu Minggu, bener nggak? Itu ya. Kecuali mungkin sekarang nih, ngetren nikah di KUA. Jadi harus pas lagi buka KUA-nya gitu ya, Senin sampai Jumat gitu. Tapi tadi kalau bicara soal
kapan itu outputnya waktu, kurang esensial. Karena waktu bisa diobrolin, karena waktu sangat mudah dipilih kalau kalau kenapanya udah ketemu. Alasan kamu menikah, jangan sampai menikah kenapa? Ya karena udah merasa tua aja, nggak enak sama teman-teman yang lain udah pada nikah, teman-teman kamu, teman-teman kuliah. Jangan. Kurang kuat alasannya. Kenapa kamu nikah? Ih, ya udah dia udah ngelamar, ya udah nikah aja. Itu masih kurang esensial alasannya dan bukan seperti itu yang diajarkan. Makanya ketika ditanya kenapa, yang ketempat alasannya penguat. Penguat kita supaya menikah. Ketika ditanya kenapa. Dan ketika udah tahu kenapanya teman-teman, kapannya itu mudah. Serius. Kalau udah tahu kenapa harus nikah, oh karena saya ingin menyempurnakan separuh agama. Dari pasangannya, baru ketahuan kapannya. Jadi yang pertama kali dipikirkan bukan kapan, tahun inilah, tahun depan lah, tapi kenapa teman-teman harus nikah. Itu perlu kuat dulu alasannya. Karena kalau alasannya kuat, teman-teman secara otomatis akan tergerak untuk mencari calon pasangan. Gitu. Terakhir yang ketiga, mindset menikah yang kemudian juga perlu diperbaiki sebelum ngomongin banyak hal soal nikah. Mindsetnya dulu. Apa itu? Nikah itu bukan perihal bagaimana resepsinya, tapi bagaimana prosesnya. Saya ulangi, nikah itu bukan bagaimana resepsinya, tapi bagaimana prosesnya. Resepsi kalau mampu, kalau bisa diramaikan, boleh diramaikan. Karena memang anjuran Nabi juga diramaikan. Walau bisyaktin, walaupun hanya dengan seekor kambing. Perlu diramaikan, diberitahukan, diumumkan ke orang lain. Supaya orang lain tahu kalau kita sudah menikah. Cukup di situ. Itu soal resepsi. Sama satu kambing juga bisa. Asal warga kampung juga tahu. Gitu. Tapi yang esensial dari pernikahan sebetulnya bukan resepsinya, teman-teman semua. Akad juga jadi kan, tapi prosesnya. Kenapa? Karena proses akan menentukan output atau hasil. Nah, selama ini kita lihat proses-proses yang mungkin terjadi seperti apa. Mohon maaf, ada yang hamil dulu baru nikah, betul. Ada yang prosesnya, mohon maaf, kalau ada yang si pacaran, ada yang pacaran prosesnya gitu. Banyak proses yang sekarang ada. Misalkan FWB juga ada. Banyak banget proses-proses yang nggak halal yang mungkin dilakukan, yang outputnya juga nauzubillah kemungkinan juga nggak baik. Jadi banyak hal yang lebih penting dari sekedar resepsi, tapi proses gitu ya. Dan ini mungkin kalau sedikit saya share, biasanya bukan masalahnya di pasangan, tapi di orang tua kemungkinan besar seringnya gengsi atau apa gitu. Nah makanya sekarang seneng banget saya ketika lihat di media sosial banyak yang tren nikah di KUA, minim budget, gitu kan, lebih mudah. Dan karena emang sebetulnya nikah nggak susah ya, nikah tuh nggak susah. Yang susah tuh kadang keinginan kita untuk terlalu memeriahkan gitu, ya. Kita lanjut ke poin kedua. Tadi mindset yang pertama apa? Nikah itu bukan perihal siapa, tapi siapa atau enggak. Kedua, nikah itu bukan perihal kapan, tapi kenapa. Nah, yang ketiga, nikah itu bukan perihal bagaimana resepsinya, tapi bagaimana prosesnya. Ya, coba. Saya anggap teman-teman udah mulai switch lah mindsetnya gitu, dari mungkin yang fixed mindset ke growth mindset soal menikah. Kita ke poin 2 itu siapkan dirinya. Ini bagian yang juga nggak kalah penting ketika mindset udah benar. Nyiapin diri dulu. Entah dari segi keilmuannya, teman-teman dengan sekarang ikut kegiatan Jovisa Talk malam hari Minggu ini, dan nanti kata TAyu tadi ya, ada bakal Jovisa Talk eksklusif juga gitu. Itu teman bisa ikuti supaya bakal ilmunya cukup. Yang tidak kalah penting dari juga bekal finansial, bekal psikologis, bekal apalagi pengetahuan-pengetahuan yang mungkin kita anggap sepele ketika masih lajang gitu ya. Karena misalnya kayak masang gas, itu juga rasanya perlu disiapkan dengan cara mulai sekarang. Kalau teman-teman mau menjelang pernikahan, ikutlah terlibat
Kalau perempuan mungkin di urusan dapur, kalau laki-laki mungkin di urusan nyari-nyari uang tuh harus mulai dibiasakan supaya nggak kaget nantinya gitu ketika sudah menikah gitu ya. Jadi siapkan dirinya, usahakan sebelum teman-teman menikah, teman-teman udah selesai dengan diri sendiri ya. Udah selesai dengan diri sendiri maksudnya apa? Selesai dengan diri sendiri yang dimaksud adalah teman-teman sudah enggak terikat sama luka masa lalu yang itu menghambat kondisi sekarang. Ataupun teman-teman udah tahu tujuan di masa depan sehingga stay here. Teman-teman bisa here and now, fokus pada saat sekarang. Itu definisi teman-teman udah selesai dengan diri sendiri. Luka masa lalu udah oke, tahapan ke masa depan udah tahu mau kayak gimana sehingga fokus di masa sekarang gitu loh. Karena berabe kalau urusan masa lalunya belum beres, urusan diri sendiri belum beres, kemudian ke jenjang yang berikutnya melibatkan orang lain dalam hal ini pasangan. Gitu. Jadi setelah tadi benar soal mindsetnya, kemudian yang kedua adalah siapin dirinya, gitu ya. Oke, nanti kita adakan sih tanya jawab biasa di akhir kayak mungkin di akhir pertanyaan. Oke, itu yang kedua, saya singkat aja bisa langsung nanti ke poin intinya. Kemudian susun kriterianya nih baru teman-teman semua. Ketika mindsetnya udah benar, udah juga nyiapin dirinya, masih yang ini Kak ya. Susun kriterianya. Kenapa kriteria ada? Supaya teman-teman tahu jelas pasangan seperti apa yang teman-teman ingin nikahi. Laki-laki seperti apa yang ingin menemani teman-teman dalam proses berumah tangga nanti. Kenapa ini perlu disusun, perlu ada, supaya teman-teman mudah nyarinya. Bukankah teman-teman ketika ke kantor polisi kehilangan motor, ditanya sama polisi, plat nomornya berapa Pak? Nomor merek apa? Warna apa? Hilang di mana? Nah, anggaplah jodoh teman-teman sekarang tuh lagi hilang, lagi nggak tahu di mana. Nah, untuk mencarinya, teman-teman perlu tahu yang seperti apa yang teman-teman mau temui, mau datangi, mau dapatkan. Perlu tahu. Oh, Kak, aku pengen kayak siapa ya? Artis misalkan. Harus orang Jawa misalkan. Harus bisa bicara bahasa Inggris. Harus pengusaha. Harus PNS. Beragam. Teman-teman perlu nentuin itu. Kenapa? Supaya nyarinya. Karena kalau teman-teman nggak itu seperti apa, seperti apa, takutnya yang datang terima aja atau susah juga nyarinya karena nggak tahu nyarinya yang kayak gimana gitu ya. Oke, kemudian yang keempat udah nyusun kriteria, komunikasikan dengan orang tua. Ini penting karena menikah bukan hanya satu keluarga tapi juga dengan keluarga besar kita, makanya perlu dikomunikasikan dengan orang tua, dan orang tua juga biasanya punya kriteria seperti apa. Ini perlu diramu, disatukan bagaimana baiknya. Nah, misalkan kalau dulu saya pas nikah, salah satu request kriteria dari ibu saya adalah harus orang Banten, maksimal orang Banten, jangan orang luar. Ibu nggak punya anak banyak, jadi ibu nggak mau jauh-jauh dari anaknya. Nah, kalau masih sekitaran Banten, katanya kalau ada pahit ataupun hal-hal buruk yang terjadi, bisa dengan mudah datang ke rumah. Itu request, dan itu saya terima kriteria itu. Nah, dengan tahu batasannya seperti apa, oh jangan orang di luar Banten, ya udah saya nyarinya berarti yang orang Banten gitu. Itu salah satu contoh kita lebih mudah untuk mencari pasangan, menentukan pasangan kalau kita sudah punya kriteria. Itu makanya poin 5, cari pasangannya. Jadi match udah benar, udah siap buat nikah kitanya, kriterianya udah ada, orang tuh udah agree dengan kriteria kita, baru cari pasangannya. Nah, ini yang banyak salah kaprah teman-teman semua. Di zaman sekarang banyak tahapan menuju pernikahan yang langsung ke poin 5. Mindsetnya masih salah, belum siap juga, kriterianya nggak ada, langsung ke nomor 5, ke nyari pasangan. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi dia nyari pasangan, dapat pasangannya, nggak cocok, putus. Terus bilang, semua lelaki sama. Katanya. Kan nggak bisa gitu ya. Nggak bisa langsung ke poin 5. Gitu. Tapi bertahap dulu dari poin 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang ke-6, udah nemu nih pasangannya, lakukan perkenalan al-ta'aruf. Ini juga penting. Ini harus ada dalil dari Nabi.
Ketika seorang sahabat bilang mau menikah, Nabi menyarankan untuk menemuinya, mengeceknya supaya muncul kecenderungan. Makanya ada perkenalan gitu. Nah, kemudian setelah udah kenalan, kalau cocok dengan kriteria pasangan yang tadi di ta'aruf itu, lakukan khitbah selanjutnya. Kalau nggak cocok ya nggak apa-apa. Ingat, ta'aruf tuh nggak harus goalsnya menikah. Ta'aruf tuh nggak harus hasilnya menikah. Tetapi orang yang ta'aruf harus sudah siap nikah. Catat ya. Saya ulangi, ta'aruf itu hasil akhirnya nggak harus nikah. Kalau nggak cocok ya nggak apa-apa, nggak dilanjut. Tapi baik-baik. Tapi ta'aruf harus dilakukan sama orang yang udah siap nikah. Gitu. Kemudian kalau misalnya, oh alhamdulillah oke. Kemudian ini jodoh saya lah, gitu misalkan ya. Kemudian ya udah khitbah, datang di rumahnya, bilang ke orang tuanya, saya mau menikahi anak bapak. Gitu, barulah kemudian susun tanggal akad nikah sah dan alhamdulillah nggak jomblo lagi ya. Itu tahapan yang teman-teman mungkin secara urutan perlu clear dulu gitu ya. Ini versi madrasah keluarga, mungkin teman-teman nanti kajian yang lain menemukan versi yang lain, tapi ramuan kita seperti ini dan harapannya bisa cukup jelas ya. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Supaya utuh bahwa kriteria itu bagian dari tahapan menuju pernikahan, betul. Tapi itu bukan satu-satunya yang teman-teman perlu siapkan dari sekarang. Ada 8 poin yang lainnya. Gitu ya. Jadi terus belajar. Boleh next slide berikutnya. Nah, ini temanya. Kaulah laki-laki hebat itu. Ada miliar teman-teman dengan gambar-gambar di slide ini? Coba. Yang sebelah ini yang pakai baju ungu siapa? Yang tengah siapa? Yang sebelah kanan siapa? Boleh di kolom chat. Oh, Jungkook. Oh, tahu. K-popers kayak ini. Oh, tahu semua. Angga Yunanda. Oke. Pada tahu semua. Yang sebelah kini kanan-kanan. Oh, Alwi. Iya, betul sekali. Kayak Ryan Kian Santang ya. Oke, berarti saya nggak salah pilih orang ya. Oke. Inilah mungkin apakah ini laki-laki yang teman-teman hebat dan mau teman-teman nikahi, yang mana kira-kira? Yang orang Korea, terkenal, tampan, gitu, tapi beda agama tentunya. Kemudian ada juga yang tengah nih, ganteng, orang Indo, terkenal juga, artis, tapi udah punya pacar. Gitu. Kemudian yang sebelah kanan ada Alwi. Kalau nggak salah beliau ini Habib juga ya salah satunya. Pemain sinetron juga, sering juga dakwah ceramah. Oh, Alwi semua. Oke. Oke, Angga, tapi takut berebut sama Shena. Oke. Oke. Next, teman-teman. Aku pengen nanya sama teman-teman semua, sebelum kita bahas lebih lanjut, coba deh tulis di kolom komentar. Kalau ditanya kriteria pasangan yang pengen kamu nikahi, laki-laki ataupun perempuan, seperti apa? Coba. Oke, kita next ke pembahasan kriteria ya, teman-teman. Yang ini cukupan dulu, silahkan coba. Oh, comel. Kita comel. Oh, yang soleh. Oke. Lagi. Hatinya setegar Iron Man. Paham agama Ustadz. Oke. Lelaki yang menghargai wanita. Masya Allah. Oke. Oke, ada lagi? Oke. Baik yang mau diikuti sama. Oke, menarik. Bertanggung jawab sama diri sendiri dan keluarga. Oke. Rata-rata kriteria yang dibuat pasti selalu baik, betul. Misalkan soleh, bertakwa, bertanggung jawab, tidak kasar, rajin membantu, tidak makan sabun, dan seterusnya. Gitu ya. Banyak karakter-karakter yang positif yang dimuat di sana. Itu bagus karena sebagai sebuah kriteria memang umumnya seperti itu. Tapi kadang yang mungkin orang lupa juga, kriteria itu nggak hanya secara general itu sikap baik, tapi yang perlu direfleksikan juga ditanya ke dalam diri sendiri, cocok nggak karakter seperti itu buat saya, gitu loh. Itu juga perlu ditanya. Makanya kita ke slide berikutnya coba. Oke, jodoh. Nah, itu betul. Jodoh itu cerminan diri.
Jadi sangat melihat ke dalam diri kita, bagaimana karakter kita cocok atau enggak dengan diri kita. Nah, ini ada sebuah kisah menarik teman-teman semua dari Fatimah binti Qais. Mungkin bisa duda berakhlak dan kaya raya, masya Allah. Oke. Pasti menjelang kaya, tajir, sultan gitu ya. Pasti juga pengen gitu. Cuman belum tentu semua baik untuk kita ya. Makanya sini, kalau mungkin teman-teman semua sudah familiar dengan karakter atau cara pemilihan ketika kita mau menikahi seorang perempuan, gitu ya. Nikahilah perempuan berdasarkan 4 hal. Kecantikannya, kemudian apa lagi? Nasabnya, kemudian apa lagi? Kekayaannya, baru yang ketiga agamanya. Maka pilihlah agamanya. Itu sudah familiar. Nah, mungkin hari ini kita akan lebih fokus ke laki-laki nih. Karakter laki-laki seperti apa sih yang perlu kita cantumkan dalam kriteria atau yang betul-betul kita inginkan dan itu pas cocok buat kita gitu ya. Ini adalah salah satu kisah dari Fatimah binti Qais, teman-teman semua. Beliau adalah seorang janda yang ketika jandanya, Nabi bilang kalau ketika udah habis masa idah kamu, hai Fatimah binti Qais, kasih tahu saya, kata Nabi. Jangan dulu ke orang lain. Ternyata teman-teman semua meskipun janda, Fatimah binti Qais sudah ditunggu oleh 3 laki-laki yang melamarnya. 3 laki-laki itu siapa aja? Ada Muawiyah, ada Abu Jaham, sama ada Usama. Nah, ternyata janda emang lebih menarik ya di sini ya. Udah 3 coba yang nungguin. Dan semua sahabat Nabi, Abu Jaham, Muawiyah, sama lagi Usama bin Zaid. Nah, tapi kemudian di antara 3 ini, Fatimah menyerahkan pilihannya tergantung pilihan Nabi. Terus kata Nabi, yang mana yang perlu dipilih? Kata Fatimah, yang mau dipilih? Pilihlah Usama bin Zaid. Walaupun mohon maaf, Usama bin Zaid itu mantan seorang budak dan berkulit hitam. Secara fisik ya mungkin tidak menarik begitu ya. Kenapa Rasul menyarankan Usama bin Zaid, laki-laki untuk menemani masa janda dan tuanya nanti Fatimah binti Qais? Karena kata Nabi, kalau Abu Jahal itu apa ya bahasa lebih halusnya? Ringan tangan. Ringan tangan tuh ya dikit-dikit mungkin mau menampar, mukul gitu. Jadi keras, kasar. Nah, mungkin KDRT lah gitu ya. Karena yang kemarin masih ramai KDRT lah gitu lah, bahasa halusnya KDRT gitu ya. Jadi itu enggak dijadikan sebagai opsi bagi Nabi, enggak merekomendasikan Nabi juga untuk menikahi orang-orang laki-laki yang murah ringan tangan atau suka KDRT gitu ya. Lah terus gimana? Kan kita nggak tahu gitu. Nah ini di proses ta'aruf bisa dicari tahu lebih detail, ditanya-tanya. Kan dia nggak bakal ngaku. Tanya dari saudaranya, temannya, kalau dia bergaul kayak gimana. Pasti ada tanda-tanda ciri-ciri yang bisa kita jadikan bekal supaya kita tahu si orang ini cenderung mudah ringan tangan atau enggak gitu. Kemudian kenapa nggak pilih Muawiyah juga wahai Nabi? Karena ternyata Muawiyah saat itu miskin, nggak punya harta. Seperti yang kita tahu, salah satu kewajiban seorang suami adalah menafkahi. Makanya bekal finansial ataupun nafkah itu juga penting bagi seorang laki-laki. Nah, akhirnya dipilihkanlah oleh Nabi Usama bin Zaid. Tadi walaupun mantan budak dan kulit hitam, tapi Nabi menyarankan memilih Usama bin Zaid karena secara karakter agamanya bagus dan itu juga salah satu sahabat Nabi juga gitu ya. Nah, lantas Fatimah binti Qais walaupun di awal mungkin agak sungkan, agak nolak karena wajar ya. Kenapa? Karena ya first impression tiap orang tuh dari mata, ngelihat fisik. Jadi kalau dari fisik kurang menarik ya gimana ya gitu ya. Gitu ya. Seperti mungkin ya saya dulu mohon maaf salah satu kriteria wajibnya adalah harus cantik. Harus cantik dan alhamdulillah ditemukan gitu ya. Dan ini Usama ketika awalnya nggak apa, tapi kemudian karena itu perintah Nabi ikut nurut, alhamdulillah bahagia.
Sentosa rumah tangganya Fatih bin Qais dengan Usamah bin Zaid. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kriteria pasangan yang diberikan Rasulullah selain agamanya tadi udah pasti baik teman-teman semua. Pastikan dia nggak kasar, nggak melakukan kekerasan, gitu ya. Yang kedua, ekonominya, finansialnya. Sebelum nikah dia udah bisa ngebiayain diri sendiri belum? Itu aja dulu. Karena itu jadi modal utama sebelum dia bisa menafkahi istrinya nanti, keluarganya nanti, gitu. Ya, terlepas dia tadi mohon maaf kulit hitam, kemudian mungkin mantan pembantu atau mantan apa gitu. Semua orang punya potensi kebaikannya masing-masing. Gitu ya. Boleh next Kak. Gitu. Betul sekali. Oke nih. Saya membagi kriteria itu ke dalam 2 bagian teman-teman semua. Ada kriteria wajib, ada kriteria sunnah. Nih, kalau kriteria wajib itu simpelnya kayak gini deh. Pokoknya harus, kudu, mesti, nggak bisa enggak. Titik. Pokoknya harus gitu aja. Nggak mau enggak, harus kayak gitu, saklek. Nah, misalkan ini, kalau panduan di Al-Quran setidaknya ada 2 hal ya. Pertama, imannya harus sama. Ada di Al-Baqarah 221, Al-Maidah ayat 5. Ya, teman-teman itu harus wajib kudu. Imannya harus sama. Nggak boleh enggak. Jangan nikah sama yang beda agama. Karena dilarang sama agama. Pertama itu. Ini perlu disampaikan dalam konteks sekarang karena ya makin banyak juga ya. Mungkin ada yang baru tahu, baru dengar apa namanya? Baru kemarin juga kan ada yang nikah beda agama gitu. Teman-teman jangan. Jovisa jangan nikah sama yang beda agama. Karena aturan pertamanya harus sama agamanya. Yang boleh beda, bahkan harus beda kelaminnya. Mohon maaf. Ini juga perlu ditekankan, teman-teman semua. Kenapa perlu ditekankan? Karena seperti teman-teman tahu zaman sekarang, mohon maaf, LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender makin banyak banget. Nikah sama jenis mulai banyak. Mungkin teman-teman tahu orang Jerman ya yang viral di TikTok. Nikah sama jenis. Jadi yang sama itu imannya, yang beda itu kelaminnya, gitu ya. Ini wajib, kudu, nggak bisa enggak. Nah, terus apalagi selain itu? Apa-apa yang menurut kamu penting atau sangat penting. Misalkan tadi saya milih salah satu kriteria yang cantik, misalkan. Kalau menurut kamu itu penting atau sangat penting, ya nggak apa-apa. Misalkan nih ya, ini argumen saya teman-teman boleh ngikutin, boleh enggak juga. Misalnya gini, karena kenapa cantik ya? Yang cantik juga banyak yang baik, yang soleh, yang pintar gitu. Salah satunya itu misalkan itu. Terus tadi juga ada yang sekufu, boleh banget. Karena jujur nikah dengan orang yang sekufu itu lebih nyaman, lebih enak. Nah, coba teman-teman semua tulis di kolom komentar yang menurut teman-teman bagi personal dirinya cantik, maksud cantik itu gara-gara teman, sorry. Yang masuk kriteria wajib bagi teman-teman tuh apa? Selain tadi imannya sama atau seamin sama kelaminnya beda. Itu boleh tulis di kolom komen. Kriteria wajib versi teman-teman apa? Coba. Yang menurut teman-teman penting atau sangat penting. Oke, berarti subur ya. Oh, tidak merokok. Oke, ini juga bisa banget, sangat penting. Sekufu, sefrekuensi dunia akhirat, Masya Allah. Sevisi berarti ya. Oke, tujuannya, fisiknya. Oke. Oh, tidak merokok lagi loh, banyak sekali yang tidak merokok ya. Kriteria wajibnya. Oke. Oh, no smoking juga. Oke. Akhlaknya. Golek butuh baik. Oh, terbina. Oke. Thank you teman-teman semua. Oh, pekerja keras ya. Terkait hal ini, di luar yang 2 tadi, imannya sama, kelaminnya beda, teman-teman pasti akan sangat berbeda mana yang bagian wajib yang masuk kriterianya. Itu ada yang harus pinter tadi, ada yang harus cantik, ada yang harus kaya, ada yang nggak boleh mandul, ada yang nggak boleh merokok gitu. Beda-beda. Inilah kenapa saya akan menekankan bahwa kriteria pasangan itu tidak bisa disuapi oleh orang lain, teman-teman. Misalkan teman-teman nanya, kriteria juri itu kayak gimana ya gitu. Misalkan teman-teman dijawab sama temannya, oh harus baik, pinter, nggak merokok. Mungkin jawaban teman-teman sendiri akan beda gitu. Kenapa?
Karena kriteria pasangan yang cocok buat kita itu belum tentu cocok buat orang lain. Kriteria yang cocok buat orang lain belum tentu buat diri kita sendiri gitu. Makanya tadi panduan utamanya diikuti harus seiman, harus beda kelamin, tetapi juga punya poin-poin penting di sana. Nanti akan saya jelaskan kenapa ada kriteria wajib, ada kriteria sunnah. Kita masuk dulu ke kriteria sunnah. Nah, di sini kalau bisa pengen kayak gini aja ya Allah, itu yang masuk kriteria sunnah gitu ya. Kalau bisa pengen yang kayak gini aja ya Allah gitu. Kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi aku pengennya sih ada, jadi fleksibel gitu. Kalau yang kriteria tuh saklek, kalau yang sunnah tuh fleksibel. Ya ini terserah kamu aja teman-teman. Cocokkan dengan karakter yang teman-teman miliki gitu. Misalkan aku tuh introvert, aku kayaknya pengen sama introvert ya biar seru gitu di rumahnya gitu. Soalnya kalau introvert diem sama introvert diem nanti rumahnya jadi hening, horor gitu. Atau misalkan aku ekstrovert, aku maunya sama ekstrovert lagi supaya rame rumahnya kan seru gitu. Aku nggak mau nanti ekstrovert sama introvert, aku mah rame, cerewet sendiri, dia mah diem, ya kan nggak seru. Nah, itu beda-beda, sesuai kan karakter masing-masing. Nah, teman-teman mungkin saya kasih contoh yang introvert extrovert. Sebetulnya ada banyak jenis kriteria lain juga gitu ya. Kepribadian teman-teman kayak gimana. Misalnya kalau di CV ada sensing, thinking, intuiting, feeling. Ada juga mungkin yang melankolis, pragmatis, sanguinis. Mungkin yang dari ISC juga ada yang ISTJ, INTP gitu kan. Jadi teman-teman poin di sini berarti kan perlu kenal diri dulu dan tahu yang cocok tuh yang kayak gimana gitu. Kemudian sesuaikan juga dengan rumah tangga yang pengen dibangun itu seperti apa. Oh, aku pengen membangun rumah tangga yang sehat. Makanya aku pilih karakter kriteria orang yang nggak merokok. Gitu salah satunya. Atau hal lain. Nah, teman-teman coba. Tadi udah yang wajib, sekarang yang sunnah aku pengen tahu. Yang sunnah. Kriteria teman-teman tuh yang kayak gimana. Jadi yang wajib tuh yang mesti ada, nggak harus pokoknya. Kalau yang sunnah tuh yang fleksibel gitu. Oh pengennya kalau bisa yang kaya ya Allah gitu. Kalau bisa jangan duda ya Allah. Gitu. Kalau bisa orang Serang ya Allah. Kalau bisa orang Jakarta ya Allah. Gitu. Coba tulis di kolom komentar yang termasuk kriteria sunnah versi teman-teman masing-masing apa. Oh, yang talk less do more. Oke, nggak banyak omong tapi action gitu ya. Oh, lebih tinggi dari saya. Oke. Oh, WNA. Oke. Kalau bisa nggak sekot. Oh, biar bisa mudik. Itu kan beda-beda. Rumahnya jauh biar bisa pulang tuh. Oh, hafid. Masya Allah. Oke. Oh, hafid juga. Oke. Kaya harta, kaya hati. Masya Allah. Oke. Tambah sabar, kecukupan bisa bikin aku nyaman. Oke. Nah, ini masuk kriteria sunnah ya. Kayak tadi tuh beda tuh. Ada yang pengen satu provinsi, sekota aja, gitu kan, biar gak jauh-jauh. Ada juga yang pengen beda kota, supaya bisa mudik, gitu kan. Tuh ada juga yang pengen keibuan, nyari yang sama-sama mau belajar. Beda-beda tiap orang. Yang termasuk karakter wajib sama karakter sunnah. Nah, humoris juga tuh, kan. Nah, tuh pada yang pengen jauh biar bisa mudik. Kalau saya kan pengen deket gitu ya, biar kalau ada apa bisa langsung ke rumah gitu. Beda-beda. Nah, memang nggak harus sama kan pada intinya, karena setiap kita individunya punya kebutuhan yang beda juga terkait pasangan, dan setiap kita punya rasa nyaman yang beda-beda. Mungkin tadi ada yang nyaman kalau ketemunya dengan orang yang tadi sama-sama mau belajar gitu, atau misalkan tadi ada yang tuh ada yang menerima apa adanya gitu ya. Oke, teman-teman semua, makasih yang udah respon ya tadi di kolom chat. Kriteria wajib itu nanti nih kalau teman-teman udah praktek di ta'aruf itu sifatnya sebagai filter utama. Jadi filter utama yang teman-teman pakai acuannya kriteria wajib. Pertama, kalau punya kriteria berarti ada cowok yang datang misalkan ke rumah gitu. Wait, agamanya Islam bukan? Oh, Islam. Oke. Kemudian kelaminnya gimana? Beda nggak dengan kita? Oh, kalau beda berarti lanjut. Soalnya mohon maaf, teman-teman mungkin pernah lihat belum lama sih di podcastnya Deddy Corbuzier ada yang viral juga. Jadi dia nikah, kirain itu cowok, ternyata adalah cewek gitu. Dan itu baru ketahuan setelah menikah. Ini bahaya banget kan. Jadi perlu dikonfirmasi bahwa dia
Pertama imannya sama, kemudian kalamnya beda. Terus kemudian kriteria wajib tadi seperti apa aja yang penting atau yang sangat penting menurut teman-teman itu dijadikan filter utama. Misalkan kalau kriteria wajibnya misalkan kayak saya harus orang Banten. Berarti kalau orang yang datangnya luar orang Banten, pikir-pikir dulu gitu ya. Pikir-pikir dulu gitu ataupun nyarinya yang enggak luar Banten gitu. Jadi kriteria wajib itu sebagai filter pertama. Kalau dia lolos di situ, baru kita ke yang sunnah. Nah, yang sunnah kan sifatnya fleksibel nih. Kalau ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Jadi sebetulnya lebih ke nilai plus aja gitu ya. Jadi teman-teman semua itu kriteria wajib, kriteria sunnah. Boleh lanjut dulu Kak ke slide berikutnya. Udah jam 9 juga. Seru sih ya pembahasannya ya. Bahas kriteria kayak gini. Oke nih, ini slide terakhir yang akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan bantu teman-teman panduannya pakai 5W1H. Soal kriteria pasangan idaman. Soal kenapa perlunya, siapanya, nanti goalnya kan siapa. Gitu. Ya, oke teman-teman semua. Sampai situ aja pemaparan dari saya. Ini panduan untuk bertanya. Silahkan, saya serahkan kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah ya. Luar biasa sekali pemaparan dari Kak Jutana ya. Jazakallahu khairan katsira kepada kakak. Mungkin boleh teman-teman yang udah nggak sabar dari tadi ya, ada Kak Ingrid sama Kak Siti Aisyah yang udah mau bertanya. Mangga boleh dibuka open mic-nya ya untuk ditanyakan secara langsung kepada Kak Jutana. Yang pertama Kak Ingrid, kemudian Kak Siti Aisyah, kemudian Kak Ratna. Mangga. Kalau misalnya teman-teman mau lewat kolom komentar juga boleh, nanti saya bacakan. Cuma mengantri ya, kayak gitu. Mangga Kak Ingrid, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak atas materi yang telah dibawakan. Sangat banyak sekali ilmunya. Baik, saya akan bertanya. Sebelumnya intro dulu. Intronya itu saya kan punya kriteria ya. Setiap orang itu kan punya kriterianya masing-masing dalam memilih pasangan. Nah, lalu saat saya nggak mau melanjutkan suatu hubungan, ada yang Bentar, dipotong sebentar ya Kak. Kalau misalnya kakak pakai headset, boleh tolong dilepas dulu mungkin headsetnya ya Kak. Soalnya enggak rusak. Enggak Kak, saya enggak pasang headset Kak. Nice. Nah, coba Baik. cek lagi Kak. Sudah Kak. Nah, ini udah lebih baik. Enggak Kak. Oke, jadi intro dulu ya Kak. Saya ulang. Jadi kan setiap manusia itu kan punya kriteria dalam memilih jodohnya masing-masing gitu Kak. Nah lalu saya dijodohkan sempat kemarin, tetapi saya menolak gitu kan, karena saya mempunyai kriteria gitu kan. Yang pertama ya agamanya, terus gimana hubungan dia ke Allah, terus dengan orang lain, terus apakah dia smoking apa enggak gitu kan, dia ngerokok apa enggak gitu kan, itu menjadi salah satu hal penting buat saya gitu kan. Apalagi kan kita mencari pasangan hidup ini bukan sembarangan gitu ya Kak, hanya sekedar baik dari omongan orang ya nggak menjamin dia akan baik dalam rumah tangga nantinya, seperti itu. Nah lalu saya dibilang gini, ini agak nyesek sih Kak, saya dibilang gini, kamu tuh nggak usah standarnya tuh turunin lah gitu kan, maksudnya kayak jangan cari spek yang tinggi-tinggi gitu kan, nanti kamu jadi perempuan tua gitu kan. Aduh sebenarnya itu sakit hati sih Kak, ya walaupun nggak apa, tapi menurut saya ya saya butuhnya laki-laki yang saya butuhkan gitu kan, apa yang saya kriteriakan gitu kan. Ya mungkin di luaran sana bisa mencari laki-laki yang
satu langsung ketemu kan. Tapi kan jalannya setiap manusia dalam mencari pasangan itu kan beda-beda tuh. Nah, saya ingin tanya nih Kak, Iya. apakah kita harus menurunkan standar kita dalam memilih pasangan gitu kan, standar kriteria kita gitu Kak? Mohon dijawab, terima kasih Kak. Ya. Baik. Apakah cukup dapat dipahami Kak Jutana pertanyaan? Cukup paham. Standar ya, standar pemilihan. Enggak Kak? Ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab Oke, Kak? Kak. Langsung aja kayaknya ya. Ya. Kak Ingrid ya. Pertanyaannya menarik. Suaranya Kak, ini ada gresek-greseknya Kak. Suara saya? Nggak tahu dari mana nih gitu. Oke, sudah jelas lagi. Coba cek. Masih Kak. Kalau di saya oke sih, nggak ada geseknya. Coba yang lain. Cek. Kak dari Rasa jelas. Coba cek. Coba mungkin di Cek. ya sudah better sudah Kak, mangga Kak. Oke. Siap. Makasih Kak Ingrid udah bertanya. Pertanyaan menarik dan sepertinya bakal ada yang sama juga di sini, pertanyaan soal standar. Apakah boleh diturunkan? Boleh. Karena kalau nggak diturunkan standarnya nanti motornya jatuh ya. Iya kan, harus turunkan standar memang. Nanti kalau nggak diturunin jatuh. Gitu. Ya. Oke. Itu jokes aja. Biar nggak terlalu serius ya malam minggu soal ini. Sambil ngopi teman-teman semangatnya silahkan ya. Kalau udah ngantuk jam 9:30 nih. Soal kriteria, saya mau tanya dulu deh, Kak Ingrid sudah memetakan seperti tadi belum? Ada yang wajib, ada yang sunnah. Karena boleh dijawab dulu silakan. Udah dipetakan ada yang wajib, ada yang sunnah gitu, yang utama, yang fleksibel. Ya ada sih Kak, kayak misal yang wajib itu kan hubungan apa? Iya. Menuju ke Allah, terus Atau punya lalu apa? Kayak merokoknya itu wajib bagi saya sih gitu Kak. Terus dewasa apa? Logikanya dalam pikiran dewasanya gitu dalam ingin berumah tangga gitu, terus komunikasinya gitu. Kalau sunahnya sih ya sunahnya ya fisik sih Kak, kita kan fisik ya kan gitu Kak. Tapi Oke, saya bisa tangkap. Berarti udah dipetakan gitu ya. Gini, salah satu challenging di menyusun kriteria dan melihat apakah dia sesuai dengan kriteria kita atau enggak adalah alat ukurnya teman-teman semua. Di psikologi itu enak ada alat ukurnya. Poin sekian diukur berarti keterampilan keahlian ini gitu. Tapi di sini misalkan tadi kita membuat kriteria orang yang hubungannya dia dengan Allah itu seperti apa. Ini kan bisa dikatakan sangat abstrak. Ukurannya juga mungkin tiap orang akan beda-beda. Bisa yang ngelihatnya dari tingkat mungkin spiritualnya, penghambaan dia sama Allahnya, mungkin dari segi pakaiannya juga ada gitu ya. Jadi pada akhirnya kriteria yang kita susun itu akan dinilai sejauh mana pengetahuan kita tentang kriteria yang udah dibuat itu. Kayak misalnya gini, aku pengen nikah sama orang yang soleh. Sedangkan si cewek itu nggak tahu soleh itu definisinya kayak gimana. Misalkan gitu. Ataupun sebaliknya, aku pengen nikah sama cowok yang bertanggung jawab. Gitu ya. Terus dia juga belum jelas bertanggung jawab itu kayak gimana. Gitu loh. Nah makanya salah satu fungsi yang tadi
ada yang wajib, ada yang sunnah. Dipetakan itu penting, perlu diceklis kalau bisa, gitu ya. Minimal dari perspektif diri kita dulu, gitu. Walaupun gini, yang nikah itu pasti nyesel. Saya ulangi, yang nikah itu pasti nyesel. Yang udah nikah pasti tahu deh. Pertama, nyeselnya kenapa? Ada dua. Bisa jadi nyeselnya nikah dengan orang yang salah, satu. Bisa juga nyeselnya karena kenapa nggak dari dulu. Jadi sama-sama nyesel. Nah, untuk mengurangi rasa penyesalan itu, kita buat kriteria. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Untuk memudahkan kita memfilter siapa yang cocok buat kita. Gitu. Nah, kemudian, nggak lepas di situ. Karena lagi-lagi kita kan manusia. Ada hilafnya. Ada salahnya, ada lupanya, ada nggak taunya. Kita butuh peran orang lain atau zat lain yang membimbing kita untuk menemukan pilihan itu. Karena emang nggak cukup kalau ngandelin ini doang nih teman-teman semua. Tadi tuh kita karena bahas kriteria, yang kita susun adalah based on our brain. Dari otak kita semua, yang menurut kita baik ya udah ditulis kayak gini gitu. Tapi ada hal lain, zat lain yang sangat juga berpengaruh. Pertama mungkin perlu lakukan istisyarah. Kalau tadi kan kakak sempat dituduhkan gitu ya. Istisyarah juga perlu. Istisyarah itu apa? Istisyarah itu bertanya sama orang yang kita anggap ngerti, tahu. Bisa tentang orang itu, bisa tentang keseluruhan soal pernikahan. Gak mesti orang tua. Bisa kiai, ustadz, gitu. Ya. Yang ketiga, selain istisyarah juga adalah istikharah. Itu penting juga. Supaya pilihan kita gak cuma berdasarkan kriteria yang kita susun, tapi juga berdasarkan pertimbangan orang yang ngerti, tapi juga berdasarkan petunjuk yang Allah kasih. Itu mungkin Kak Ingrid ya tadi untuk jawabannya. Semoga tidak memuaskan supaya nyari lagi gitu. Tapi soal tadi semoga bisa cukup gitu untuk malam ini. Ya, kasih. Terima Gimana kasih. Kak Ingrid, sudah dijawab lah? Oke. Alhamdulillah. Sebelum ke raise hand ya, ada beberapa pertanyaan yang hampir serupa nih Kak dari kolom komentar. Saya izin bacakan ya, mungkin saya rangkum kayak gitu. Kak, bagaimana jika kita perempuan menyukai dalam diam kayak gitu dan malu juga untuk mengutarakan kayak gitu. Nah, seperti apakah baiknya mungkin ya kalau misalnya buat perempuan tapi masih malu dan masih banyak mungkin yang harus diselesaikan terlebih dahulu gitu dari dirinya. Kayak gitu kali kayak. Mangga Kak, boleh dijawab. Pertanyaan dari siapa tadi, Punten? Chatnya. Ada dari beberapa di kolom komentar Kak tentang menyukai dalam diam tapi juga masih belum berani untuk memutuskan seperti itu. Kresek-kresek. Menyukai dalam dia. Cek. Ya Kak, suara saya terdengar jelas tidak ya tadi suara Kak Jutanya? Oke. Sudah masuk. Masih. Ya, Kak. Cek. Kalau misalnya di off, bisa Kak. Nah, ya, ini baru ada Kak, betul. Ya, sudah tidak berisik lagi. Maka Kak, dipersilahkan. Buat boleh diulangi tadi, sorry pertanyaannya sempat kresek-kresek juga tadi kepotong.
Ya, oke. Tentang menyukai dalam diam dan menunggu Kak. Itu seperti apa? Mungkin karena masih banyak yang Oke, coba saya tangkap aja. Tadi agak keras juga sih. Udah jelas suara saya teman-teman? Masih ada yang keresek-keresek. Oke, jelas, thank you. Soal mencintai dalam diam, terus gimana jodohnya bisa datang gitu ya. Sebetulnya paling enak pertanyaan seperti ini untuk para perempuan yang lebih senang menunggu daripada menjemput, suruh baca cerita Khadijah aja ya. Walaupun ya mungkin teman-teman semua udah tahu sebetulnya cerita Khadijah mendapatkan Nabi itu kayak gimana gitu. Salah satu pelajaran yang mungkin tersembunyi dari Khadijah yang menikah dengan Nabi Muhammad adalah kegercepannya Siti Khadijah untuk segera ngode ke Nabi Muhammad supaya dilamar gitu. Ya mungkin teman-teman ada yang punya kondisi relate. Ada seorang yang teman-teman sukai, tertarik, dan dia lumayan famous, lumayan juga banyak juga disukai sama orang lain. Menurut saya sama sekali nggak salah dari sudut pandang laki-laki pun untuk teman-teman memulai meminta ta'aruf dengan si laki-laki tersebut gitu ya. Lagi-lagi ya gini deh, itu salah satu mindset juga yang perlu dibenerin ya menurut saya teman-teman ya. Mindset yang gimana yang perempuan tuh yang menunggu, padahal enggak. Perempuan sama laki-laki sama-sama menjemput, sama-sama berjalan supaya mereka ketemu di titik yang sama. Karena kasihan kalau yang jalan, yang ikhtiar cuma laki-laki. Nanti lama ketemunya. Bedanya gini, kalau temen ini titik ketemu jodoh misalkan nih di tengah. Yang jalan ini laki-laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. Yang jalan cuma si laki-laki doang. Lama ketemunya, tetapi kalau dua-duanya jalan, si laki-laki maju, berusaha, nyari, si perempuan juga jalan gitu. Nah, insya Allah ketemu di pertengahan. Kan lebih cepat, lebih mudah daripada mengandalkan satu pihak untuk terus berjalan. Itu pertama soal mindset dulu yang mungkin perlu tuh benar. Itu juga filosofi Adam dan Hawa gitu ya, teman-teman. Jadi mereka ketemu di pertengahan, nggak cuma laki-laki yang ngejar-ngejar, maksudnya perempuan jangan dikejar-kejar mulu gitu. Harus juga untuk kemudian mencari, berupaya gitu. Itu pertama soal mindset aja sih mungkin ya, yang perlu dikemas lagi, direka ulang lagi, karena kalau mindsetnya udah benar, ya feel free buat perempuan juga untuk to the point gitu. Saya ada cerita salah satunya yang teman kantor juga yang dia dikodein sama sering diajak jalan sama ceweknya, sama cowok, bukan pacarnya, mereka nggak pacaran satu kantor, sering diajak jalan. Si perempuan karena dia lumayan tegas minta kejelasan, sebentar, lu sering ngajak jalan gua tiap weekend, sepedaan, nonton, ini tujuan untuk apa gitu. Kalau emang gak serius, gue emang gak mau. Kalau mau serius ya hayo gitu. Gue juga mau. Ketegasan itu juga perlu, tapi juga upaya dari perempuan juga perlu. Intinya bersikap lah. Kayak Khadijah gitu ya. Yang perlu ambil sikap karena tahu Muhammad itu sebagai seorang warga Madinah pemuda potensial banget, mahal banget. Makanya gerak cepat Khadijah supaya nggak diambil sama orang lain. Gitu. Di luar itu mungkin takdirnya Allah, tapi secara ikhtiar Khadijah juga kan melalui orang kepercayaannya supaya Muhammad mau ngelamar gitu. Kalau teman-teman belum berani secara mental to the point, cari orang terdekat yang bisa jadi perantara. Itu. Ya. Semoga bisa sedikit ngasih gambaran buat pertanyaannya. Ya, Masya Allah, jazakallah Kak Lanjut. Citana. Alhamdulillah semoga terjawab ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari yang raise hand, dari Kak Siti Aisyah, boleh di open mikrofonnya. Dipersilahkan. Assalamualaikum Kak, maaf jelas suaranya? Jelas. Waalaikumsalam. Saya
saya Aisyah, asal dari Pematang Siantar. Nah, pertanyaan saya sebenarnya sama seperti Kak Indri. Dan saya juga baru mengalami hal yang sama dengan Kak Indri. Tetapi yang namanya mindset itu kan nggak apa ya kriteria itu. Dan saya punya kriteria wajib di mana laki-laki itu kalau sholat itu kan wajib dan itu harus. Kalau merokok, saya nggak suka lelaki perokok gitu kan. Terus, apakah kriteria yang seperti itu, standar seperti itu harus kita turunkan? Kalau saya pribadi, saya nggak bisa menurunkan untuk dalam hal memilih pasangan, apalagi sesuatu yang wajib gitu kan, Kak. Menurut Kakak itu apakah saya terlalu egois atau gimana gitu? Oke. Ya, saya tangkap, thank you. Ya masih nyiri ya pertanyaannya. Saya tadi pas Kak Ingrid nanya sempat ingat juga satu ini cerita dan real ini. Saya punya saudara di kampung. Dia bulan Sa'ban tahun lalu sebelum Ramadan dijodohkan dengan salah satu ustadz di pondok pesantren Latansa di Rangkas di Latansa. Tapi si perempuannya menolak dan qadarullah akhirnya si laki-lakinya nemu yang lain dan usut punya usut si perempuan akhirnya nyesel gitu. Sedangkan kan konteksnya kampung ya, beliau tuh udah S2 matematika, orang kampung di sana jarang laki-laki yang udah S2, pun yang udah S2 udah bernikah semua, jadi sulit bagi dia untuk nyari calon pasangan di sana. Akhirnya si kakaknya minta tolong sama saya untuk juga nyariin di Serang, di Banten, yang sekiranya sekufu, setipe dengan si perempuan ini. Pernah saya nemu satu mahasiswa S2 di UI, baru lulus juga. Tadinya mau dijodohkan, cuman qadarullah dia juga udah punya teman-teman yang lain juga ternyata gitu loh. Nah, kemudian balik ke standar tadi, saya nggak tahu alasan penolakan saudara saya tadi itu kayak gimana. Pasti dia punya pertimbangan sendiri. Dan kalau soal kriteria wajib, kriteria sunnah tadi, upayanya kenapa sih dibagi dua kriterianya? Supaya kita bisa lebih leluasa untuk memilih dan menentukan. Soalnya kalau kita hanya menyusun kriteria wajib, itu bakal saklek teman-teman semua. Nah, kriteria wajib itu kan tadi, kayak misalkan harus seiman, harus ya beda jenis kelaminnya. Di luar itu, kayak misalkan teman-teman semua sholatnya itu penting banget buat teman-teman semua, boleh dituliskan di bagian yang wajib. Dan teman-teman nggak mau menurunkan itu, yang nggak apa-apa, itu oke gitu. Kalau belum nemu yang kayak gitu, ya nggak apa-apa gitu. Cuman dari semua itu, teman-teman dia punya akumulasi persentase. Ini kalau kita hitungan matematis nih ya, dari 100% kriteria yang teman-teman nemu, itu nggak bakal ketemu yang 100%-nya. Misalkan teman-teman udah nyusun kriteria wajib A, B, C, D, E, F, G, H, kemudian kriteria sunnah I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, gitu. Pasti nggak bakal ketemu yang 100% sempurna. Nah, lalu gimana? Teman-teman perlu membuat angka yang bisa teman-teman toleransi. Ya minimal 70% lah. Ya minimal 80% lah ya. Dari semua kriteria gitu. Dan gini, yang perlu sama-sama dipahami adalah orang yang akan kita nikahi adalah sama-sama manusia yang punya kekurangan. Dan poin pentingnya dalam sebuah pernikahan adalah kita akan mudah menerima kelebihan orang lain. Tetapi yang sulit adalah menerima kekurangan. Makanya sebelum menikah, pastikan kita udah tahu kekurangan apa yang bisa kita toleransi dari orang lain. Gitu. Misalkan saya udah punya dulu. Saya paling nggak bisa toleransi sama orang yang nggak jujur, yang bohong. Untuk hal lain kayak misalkan soal kerapihan, kebersihan, saya masih bisa toleransi. Saya suka rapi, suka bersih, tapi itu masih bisa toleransi. Tapi soal bohong, pokoknya kalau udah ketemu saya nggak bisa toleransi sama sekali. Jadi ketika kita tahu itu, kita tahu takarannya. Seperti apa yang mau kita temui, yang mau kita nikahi,
dan kekurangan mana yang bisa kita toleransi. Nah, makanya tadi ada kriteria yang sunnah gitu. Dan ya tadi poin penting soal kriteria dan pemilihan jodoh itu tidak bisa hanya melibatkan diri kita sendiri, teman-teman semua. Kadang nih dari pengalaman saya ketika udah ta'aruf, proses kita memutuskan untuk menikah dengan orang itu bukan karena kita yakin 100%, tapi karena kita nggak tahu alasan buat nolak dia tuh apa gitu. Udah kenal, udah ta'aruf, kita nggak nemu alasan buat nolak dia, tapi kita juga belum yakin 100% gitu loh. Nah, makanya kalau konteks saya waktu itu, saya juga minta ibu buat istikharah, dan saya juga istikharah, cuman saya nggak ada mimpi sama sekali, nggak dapat tujuh sama sekali, kecuali hati yang kian menguat, hati yang kian yakin. Tapi ibu saya alhamdulillah mimpi saya udah nikah dengan istri saya sekarang gitu. Jadi ya tadi soal kriterianya, soal standarnya perlu punya angka, dikira-kira saja berapanya, dan sebelum nikah kita perlu tahu kekurangan apa dari pasangan yang bisa kita toleransi. Karena semua orang punya kekurangan, kita perlu tahu yang mana yang bisa toleransi, itulah yang kita nikah gitu. Ya, itu mungkin jawabannya terkait hal ini ya. Semoga bisa membantu. Thank you. Terima kasih ya Kak atas jawabannya. Aisyah, Oh ya, Kak, ada satu lagi yang mau saya tanyakan. Tadi kan Kakak ada cerita nih tentang kisah Kakak. Kita ketemu sama orang yang semakin hari semakin menguat, dan semakin hari semakin menguat. Kita nggak tahu hal apa yang membuat kita itu semakin menguat, dan kita sama-sama saling, istilahnya gimana ya, bukan saling ya, mungkin suka gitu, suka dengan satu sama lain, cuman kita nggak berani ngomong, nggak berani saling mengungkapkan, mungkin ada beberapa hal yang harus dipersiapkan juga. Nah, apakah boleh misalnya dia tuh kayak ngajak kita nonton, ngajak kita makan, boleh nggak sih Kak? Gimana? Boleh diperjelas Kak Aulia? Sorry, agak putus-putus tadi ya. ya. Pertanyaan terakhir ya dari Siti Aisyah. Jadi bagaimana nonton bareng, jalan bareng, sama-sama suka, tapi sama-sama memendam, jadi kayak HTSC loh Kak. Nah, apakah seperti itu boleh? Mungkin seperti itu tadi pertanyaannya ya. Oke. Saya punya cerita panjang di situ soalnya. Dan relate dengan saya ceritanya, Kak Aisyah. Thank you udah ngingetin. Kalau itu flashback lama banget sih ya. Saya dulu aktivis anti pacaran. Awal masuk kuliah 2016, gara-gara bukunya Ustaz Felix Xiao. Udah putusin aja katanya. Tapi kemudian prinsip saya diuji sama perempuan yang ya itu bernikah, bercadar gitu. Tapi ternyata ya nggak ada jaminan ya. Saat itu teruji lah gitu. Jadi kita kayak punya perasaan masing-masing, terus sering jalan gitu. Terus sampai di momen hati saya nggak tenang, teman-teman semua. Nggak tenang. Pernah saya cut, kita nggak jadi, tapi pernah saya cut. Dan dia nangis. Tapi kita lanjut lagi. Sampai akhirnya qadarullah HP saya hilang. Ini saya ngerasa ditegur banget. Dari situlah, sejak tahun 2019, udah lost contact, udah nggak mau hubungan lagi. Saya udah mencoba untuk mengurangi intensitas, tapi nggak bisa. Kuncinya memang no kontak sama sekali. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Sampai kemudian saya nikah. Gitu. Itu udah pernah saya tulis juga di salah satu, di blog saya. Gitu. Dan itu nggak boleh. Berduaan, suka sama suka, nonton, jalan. Jelas nggak boleh. Karena berkholwat. Nah, kalau teman-teman sudah suka sama suka, terus tadi nggak ada yang berani ngungkapin, cari perantara. Segera cari perantara. Karena kalau dibiarin, perasaan tuh makin liar. Harus ada penetral. Dan penetral itu nggak bisa kamu, nggak bisa dia. Harus orang lain.
Ingat, love is blind. Cinta itu buta. Walaupun sebenarnya nggak buta, dia hanya melumpuhkan logika. Kadang kita nggak berpikir waras, kita tahu itu salah, tapi kita lanjutin. Kenapa? Ya tadi, logika kita dilumpuhkan sama cinta kita sama si dia. Cari pendamping, cari orang lain, perantara. Kalau ternyata confirm, kan ini kan belum deal ya. Menurut kamu dia suka sama kamu, tapi itu udah dikonfirmasi belum? Pendamping ada yang ta'aruf, perkenalan. Kalau betul suka sama siapa ya udah. Kalau udah siap nikah ya segera nikah. Ini poin terakhir mungkin ya sebelum kita tutup. Dan mungkin bagi pertanyaan yang belum kejawab, mohon maaf mungkin nanti kita ke awal mungkin bisa dijelaskan sesi lainnya juga. Nikah itu salah soal mindset juga teman-teman semua. Bukan soal mau nggak mau, bisa nggak bisa, suka nggak suka. Saya ulangi. Nikah itu bukan soal mau nggak mau, suka nggak suka. Tapi nikah itu kan ibadah, ada hukumnya. Saya mau tanya, sholat, kalau nggak ada halangan, bisa nggak kita, nggak mau sholat, lantas sholatnya jadi gugur nggak? Lantas sholatnya jadi sunnah, jadi mubah nggak? Enggak kan? Sholat tetap wajib, perlu kita kerjain. Karena itu ibadah, ada aturan hukumnya. Nikah juga kayak gitu. Dasar hukumnya memang sunnah. Tetapi nikah itu satu yang kontekstual hukumnya. Jadi bisa mau bukan karena mau nikah nggak mau nikah nggak usah gitu. Bukan hal itu. Nikah ada hukumnya, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Pertanyaan sekarang, cross check diri masing-masing. Lu di posisi yang mana? Apakah lu posisi yang wajib? Nah, gimana kayak yang wajib? Ketika lu udah siap buat nafkah ada dan takut terjerumus ke dalam zina, berarti udah wajib. Takut terjerumus dalam zina, udah siap nikah, finansial semuanya, itu wajib nikah. Karena kalau nggak nikah bahaya, gitu. Terus yang sunnah gimana? Secara finansial dia udah cukup, udah bisa ngelola emosional, secara finansial juga cukup, dan masih bisa ngelola kondisi nya. Nggak bakal terjadi itu di sunnah. Ya, itu kalau mau nikah ya nggak apa, mau santai dulu nggak apa gitu. Tapi pertanyaannya, kalau teman-teman udah wajib nikah secara hukum, karena kalau nggak nikah nggak terjaga dirinya, nggak terjaga nafsunya, sedangkan udah siap juga sebetulnya secara emosional dan semuanya, lantas mengapa? Karena udah wajib, maka segera nyarinya gitu loh. Tadi mungkin jangan terlalu banyak pilih, tapi tetap memilih tentunya. Ada juga yang haram bahkan. Jadi kalau yang haram berarti kan meskipun dia mau nikah ya jangan gitu. Pertama, dia secara ekonomi juga belum mampu, emosional juga nggak terjaga. Intinya yang haram nikah takut setelah nikah banyak kemudorotan tadi itu. Gitu. Secara nafsu juga dia masih jaga. Gitu. Itu berarti haram kan untuk nikah. Karena setelah nikah pun akan ada kemudorotan buat pasangan lainnya. Gitu. Jadi cross check deh. Bukan hanya urusan mau nggak mau. Bukan hanya urusan suka nggak suka. Tapi ada hukumnya. Kalau teman-teman udah hukum wajib berarti perlu segera. Kalau mahai sunnah berarti masih bisa santai dulu. Gitu. Jangan terlalu buru-buru. Gitu. Jadi salah satu kunci soal menikah, cross check dulu ke diri pribadi, apakah aku tuh hukumnya udah sunnah, udah wajib, masih sunnah, apa justru haram, gitu.